Shalom saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami berdoa kiranya kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada tetap dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Ibrani 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan kita hari ini, saya mengundang Bapak Ibu, Saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih Tuhan kami, terima kasih. Kami ucapkan kepadamu karena berkat kasih setia Tuhan, hari ini kami masih boleh memperoleh napas kehidupan, kesehatan, dan hari yang baru dalam menjalani kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur lewat setiap napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Penyertaan Tuhan juga nyata menjagai dan melindungi kami di setiap langkah kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi kami, agar kiranya dalam hikmat Tuhan kami beroleh pengertian untuk memahami dan mengerti firman-Mu di tengah-tengah setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada persekutuan kami hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua, mari kita ikuti bersama-sama dengan judul perikop keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, surat atau kitab Ibrani ini dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Garis besar surat Ibrani ini berbicara tentang Yesus Kristus, di mana karya Allah yang dinyatakan bagi dunia di dalam Yesus Kristus, serta iman Kristen yang lebih unggul daripada agama Yahudi. Nah, konteks firman Tuhan kita hari ini, Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai keempat, secara garis besar berbicara tentang keselamatan yang besar. Dan juga berbicara tentang peringatan bahaya pengabaian. Dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga, ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi, yakni pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, yang sudah menerima berita keselamatan dan yang telah menerima keselamatan, supaya sungguh-sungguh menerima kesaksian dan ajaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Yesus Kristus dan juga dibawakan oleh para rasul lewat pemberitaan firman Tuhan. Penulis mengingatkan supaya orang-orang Kristen saat itu tidak terhanyut dengan tawaran-tawaran yang datang
dan tidak terbawa arus. Sehingga akhirnya mereka lalai, sehingga akhirnya mereka tidak memperhatikan, sehingga akhirnya mereka tidak mengacukan dan tidak mau mendengar apa yang sudah mereka dengar, dan tidak memperhatikan apa yang telah mereka dengar dari para rasul, yakni firman Allah. Sebab dalam ayat 2-3 dikatakan oleh firman Tuhan kita bahwa kelalaian terhadap firman Tuhan dan pelanggaran akan mendapatkan balasan setimpal. Maka demikian jugalah dengan kehidupan yang menyanyiakan keselamatan yang besar yang diberitakan Tuhan, yang telah mereka dengar melalui Kristus dan para rasul. Balasan setimpal atau kebinasaan akan menjadi milik mereka yang menyanyiakan keselamatan itu. Keselamatan yang besar di sini menunjuk kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yakni yang memberikan pengampunan dosa bagi manusia, sehingga melahirkan perdamaian bagi manusia dengan Allah. Dan pendamaian itu membenarkan manusia untuk menerima kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Berita keselamatan itu adalah kesaksian Allah sendiri yang bersaksi melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan. Berita keselamatan itu juga menurut penulis Ibrani menjadi kesaksian gereja dengan karunia roh yang dibagikan oleh Allah dan menjadi kekuatan gereja untuk menyaksikannya. Karena itulah dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini dalam firman Tuhan ini di ayat yang ketiga, bagaimana mungkin kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Sebab keselamatan itu adalah kesaksian Allah sendiri bagi kita, yang dinyatakan melalui tanda-tanda, dinyatakan melalui mujizat-mujizat dan kekuasaan serta karunia rohnya. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang keempat. Maka dari itu, orang-orang Kristen Yahudi saat itu diminta oleh penulis untuk fokus dan menerima keselamatan yang dari Allah. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah keselamatan dari Allah. Pertama, saudara terkasih, ada banyak bentuk keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini bagi kita. Ya, namanya juga tawaran yang tujuannya supaya diterima oleh kita yang mendapatkan tawaran itu. Maka tentunya tawaran ini dikemas dengan begitu baik, dibuat menjadi menarik supaya bisa menarik perhatian kita untuk mendengar, untuk memperhatikannya, lalu menerimanya. Contohnya, keselamatan yang ditawarkan dunia ini bagi kita, misalnya bisa kita lihat bagaimana dunia ini coba menawarkan kepada kita bagaimana dengan cara instan, dengan cara cepat kita bisa menjadi kaya, kita bisa memiliki uang dan yang lainnya. Hal itu misalnya kita lihat dengan perkembangan teknologi hari ini, adanya dunia digital, internet. Di dalam dunia internet digital, banyak tawaran-tawaran yang diberikan bagi manusia, bagaimana supaya dengan mudah, dengan singkat, dengan instan menjadi kaya,
Misalnya ada judi online, sehingga yang menawarkan kepada orang bagaimana caranya mendapatkan uang dengan tidak bekerja, hanya dengan memakai HP atau memakai laptop, memakai internet, kemudian dengan jari mengklik apa yang mau kita klik pada saat itu. Kemudian kita bisa menghasilkan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan instan, apa yang kita inginkan itu diberikan, ditawarkan oleh dunia ini. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjadi satu jaminan yang menjamin kehidupan kita kekal selamanya, yang tidak merusak kita, bahkan merusak diri kita dan juga masa depan kita? Saudara-saudara terkasih, ternyata apa yang ditawarkan oleh dunia itu, kalau kita lihat dengan banyak yang terjadi dalam realita kehidupan di dunia saat ini, ternyata semua itu adalah kesia-siaan. Semua itu hanya sesuatu yang bersifat sementara, yang diberikan oleh dunia ini, yang membahagiakan sementara, tidak kekal. Dan banyak orang yang menjadi rusak masa depannya, pikirannya, oleh karena hal-hal tersebut. Tidak hanya merusak pikiran, tapi merusak masa depan. Sehingga akhirnya manusia berjalan kepada kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena tawaran-tawaran itu, banyak manusia menjadi pemalas. Banyak manusia juga yang akhirnya tidak lagi hidup sebagai seorang yang bekerja keras, yang rajin, yang bertekun dalam segala sesuatu. Bahkan oleh karena hal-hal yang ditawarkan dunia tersebut, banyak orang yang masa depannya pun menjadi rusak dan tidak baik. Karena itu saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, itu yang diingatkan oleh kitab Ibrani hari ini bagi kita. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati dengan setiap tawaran yang ditawarkan kepada kita, termasuk tawaran yang datang dari dunia ini. Untuk itu, marilah kita tetap fokus, tidak mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain, tapi mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, kita fokus pada keselamatan yang dari Tuhan, yang sudah dikerjakan Tuhan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, Yesus Kristus itulah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan lewat firman Tuhan hari ini, Allah mengajak kita untuk fokus kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka kalau kita mau hidup dalam hal-hal yang benar, kalau kita juga mau memiliki kehidupan, maka fokuslah pada Kristus. Jangan alihkan perhatianmu kepada hal-hal yang lain. Karena hal-hal yang lain hanya akan memberikan kebahagiaan yang sesaat, yang sementara. Tapi Kristus akan memberikan kebenaran yang kekal bagi kita dan kehidupan kekal bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian keselamatan yang dari Tuhan diberikan Tuhan bagi kita, juga dikatakan Tuhan dalam firman-Nya supaya kita hidup dan mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan.
Karena itu sudah menjadi janji Tuhan. Dan itu sudah menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancangan kebinasaan, tapi adalah rancangan damai sejahtera yang menyediakan hari depan yang penuh pengharapan. Yang penuh harapan bagi umatnya. Jadi karena itu saudara-saudara terkasih, pertama firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita dengan tema keselamatan dari Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1-4, supaya kita fokus pada keselamatan dari Tuhan, yaitu kita fokus kepada Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena Kristus akan membawa kita pada kebenaran dan kehidupan. Yang kedua, saudara terkasih, terkadang kita sering acuh atau tidak peduli dengan keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Itu terlihat dari masih banyaknya kita umat manusia. Bahkan sebagai orang yang menyebutnya Kristen, kita masih hidup dalam kedagingan kita. Hidup dalam kedengkian, hidup dalam iri hati, hidup mementingkan diri sendiri, mabuk-mabukan, pesta pora, hidup dalam perselisihan, amarah, dan lain-lain. Perilaku-perilaku itu yang kita boleh masih lihat hari ini membuktikan kepada kita masih banyak kita manusia yang acuh dan tidak perhatian kepada keselamatan yang dari Allah. Karena memang sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen yang menerima keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan tidak mau lagi hidup dikenakan kuk perhambaan, seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan firman Tuhan demikian bagi kita. Kemerdekaan Kristen supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang-orang Kristen yang sudah menerima keselamatan dari Allah dalam kehidupannya, yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus, berarti orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya, yang dimana hidupnya sudah dimerdekakan oleh Kristus dan tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Maka itu terlihat dari mana? Itu terlihat dari kehidupan kita yang hidup dipimpin oleh Roh, bukan lagi hidup oleh kehendak-kehendak daging, tapi kita hidup di dalam kehendak-kehendak Roh. Kita dalam menerima keselamatan dari Allah artinya kita sungguh-sungguh menerima kesaksian dan ajaran Kristus dan para rasul dengan memperhatikan firman Tuhan. Bukan saja memperhatikan firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan serta langkah kita dalam kehidupan kita, tapi kita juga memperhatikan hubungan kita dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang boleh terlihat dalam kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh, bukan daging. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, keselamatan dari Allah bukan saja hanya menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita yang menerimanya, namun juga adalah tindakan Allah di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sekali lagi kami katakan, maka dari itu keselamatan dari Allah bukan saja hanya tentang menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita yang menerimanya, tapi juga adalah tindakan Allah dalam Yesus Kristus yang memerdekakan kita, memerdekakan saya, memerdekakan saudara, kita semua dari perhambaan dosa. Supaya apa? Supaya kita hidup baru, menjadi manusia baru yang hidup memperhatikan firman Allah, yang hidup memperhatikan hubungan kita dengan Kristus, yang tampak lewat hubungan kita
dengan sesama yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, saudara-saudara terkasih, di situasi pandemik ini, apa yang kita alami saat ini, kita melihat dan menyadari banyak sektor yang saat ini dalam kehidupan kita terganggu. Mulai dari kesehatan, ekonomi kita terganggu, sosial kita, hubungan kita terhadap sesama terganggu. Lalu kemudian keamanan pun terganggu. Karena ekonomi semakin terganggu, maka tingkat kriminal juga semakin tinggi. Keamanan pun akan semakin terganggu karena situasi ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita dari situasi ini. Tapi situasi ini harus kita hadapi. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita termasuk diri kita, kecuali Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan yang dapat menyelamatkan kita. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, marilah kita hanya bersandar pada keselamatan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak jalan keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini bagi kita. Tapi ingatlah, satu pun tidak ada yang kekal. Semua hanya sementara dan hanya untuk sesaat ini. Tapi keselamatan yang dari Allah adalah keselamatan yang besar, yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, yang memberi jaminan bagi kehidupan saya dan saudara hari ini, esok, dan untuk hari yang akan datang. Di dalam Yesus Kristus, saya, saudara, dikuatkan untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Saya, saudara, di dalam Kristus Yesus kita dikuatkan untuk menghadapi kesulitan yang kita alami, sampai kita dimenangkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara terkasih, terimalah keselamatan yang dari Allah yang sudah Allah kerjakan dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Dengan menerima Yesus dalam hidup kita dan memperhatikan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita dan menjaga hubungan kita dengan Kristus dan hiduplah dalam pimpinan Roh, maka kita pun akan dimenangkan oleh Allah untuk menghadapi semua situasi di tengah kehidupan kita. Karena keselamatan yang dari Allah adalah kekal selama-lamanya untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, karena melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami juga boleh dituntun untuk menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau berikan bagi kami, yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi juru selamat, yang membawakan keselamatan yang dari Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan kami beroleh kehidupan yang kekal. Ajarilah kami Tuhan dalam firman-Mu ini untuk mengimani setiap karya keselamatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, supaya saat kami hari ini hidup boleh menerima keselamatan dan hanya menerima keselamatan yang dari Tuhan sebagai keselamatan satu-satunya dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menyatakannya lewat hidup kami yang fokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga yang menjaga dan fokus terhadap firman-Mu, mengindahkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan juga menjaga hubungan kami dengan-Mu lewat setiap tindakan-tindakan kami yang hidup dalam pimpinan Roh dan juga dalam kehendak-kehendak Roh. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami, membaharui setiap hati pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia baru yang berkenan di atas Tuhan, di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.